Shalom Bapak Ibu, Saudara. Ya, saya berharap kita benar-benar hadir dalam suasana yang shalom. Ya, pagi ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan belajar dengan tema bertekun di dalam iman. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita membuka Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasal 12, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saya rindu Bapak Ibu Saudara turut mengambil bagian dalam membaca Alkitab. Ibrani pasalnya yang ke-12, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saya akan membaca bagian-bagian yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca bagian-bagian yang genap, ayat 1 sampai 17. Perikop bacaan kita, nasihat supaya bertekun dalam iman. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang.
Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita semua yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, bertekun dalam iman. Ya. Pertama-tama saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali melihat dan memahami apa itu iman. Ya. Nah, kalau setelah kita tahu apa itu iman, maka anjurannya adalah supaya bertekun di dalamnya. Apa itu iman, Bapak Saudara? Kalau kita baca di Alkitab, dan khususnya kitab Ibrani ini, karena sebelum pasal 12, penulis Ibrani sudah menuliskan dan menjelaskan apa itu iman secara detail, secara lengkap di dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 11. Dan di pasal 11 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi menurut Alkitab, kepercayaan atau iman adalah kepercayaan yang teguh pada apa yang diharapkan dan keyakinan tentang apa yang tidak terlihat. Jadi iman itu adalah dasar dari apa yang kita harapkan, tetapi juga bukti dari apa yang tidak kita lihat. Siapakah di antara kita yang pernah melihat Tuhan? Tetapi kita percaya kepadanya dan kita sungguh-sungguh akan hal itu. Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa kita dalam pemahaman yang mungkin sederhana yang dapat kita pahami apa itu iman, yang adalah dasar dari semua harapan yang kita harapkan, tapi juga bukti dari apa yang tidak kita lihat. Bapak Ibu, kita semua mengenal yang namanya arsitek. Ya. Arsitek itu adalah orang yang sedikit banyak menjelaskan tentang dasar yang diharapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa arsitek itu adalah orang-orang yang bisa membuat gedung yang menjulang tinggi. Tetapi sebelum gedung menjulang tinggi itu terjadi atau dapat kita lihat, sebenarnya para arsitek itu menaruh dulu di sini, di kepalanya. Itu tidak terlihat. Konsep tentang bangunan itu sudah ada di dalam kepala mereka. Itu tidak terlihat. Tetapi kemudian apa yang di dalam kepala itu dituangkan dalam kertas. Lalu digambar. Jadi yang tidak terlihat itu kemudian dalam gambar. Tetap kemudian dinyatakan dengan membuat bangunan. Jadi para tukang mulai membangun. Ya, mereka kemudian membangun sesuai dengan apa yang sudah dipikirkan oleh arsitek. Ya, taruh ini gedung gereja kita ini saja, Bapak Ibu Saudara. Sebelum tembok-tembok kiri kanan naik, ada balkon. Terlebih dahulu ada fondasi di bawah. Dasar, ini dasar. Ya, yang tahu persis di mana dasar, di mana fondasi dari suatu bangunan. Mungkin yang hanya seperti ini, tapi ada yang lebih menjulang tinggi lagi. Itu hanya ada kemungkinan 2 orang yang tahu. Satu arsitek dan 2 yang membangun. Kalau kita hanya bisa menikmati saja. Datang ke gedung kembar, kita foto-foto selfie, tapi kita tidak tahu itu dasarnya di mana. Yang tahu hanya arsitek. Nah, ini adalah dasar yang kita harapkan dan bukti. Dan buktinya adalah bangunan yang menjulang tinggi, saudara. Demikianlah iman. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tapi juga adalah bukti daripada apa yang kita tidak lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, lebih dari sekadar kepercayaan. Iman itu adalah tindakan percaya. Kita mempercayai Allah. Allah yang tidak terbatas.
kita mempercayai Tuhan. Tetapi tindakan percaya itu juga akan menghasilkan tindakan nyata. Kalau kita percaya Tuhan, apa tindakan nyata kalau kita percaya Tuhan? Apa buktinya kalau kita percaya Tuhan? Dan kemudian tindakan nyata itu ada dalam bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ya katanya kita percaya Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup sehari-hari apakah kita mentaati kehendaknya Tuhan atau kehendak kita sendiri? Itu adalah iman. Nah, bagaimana kita sampai pada pengertian harapan yang kita harapkan itu dengan bukti dari apa yang belum kita lihat. Inilah yang membuat iman itu menjadi pergumulan sepanjang usia. Sehingga kita sampai pada titik pemahaman yang benar. Oleh karena itulah iman itu menjadi tidak mudah. Kata orang, wah Kristen itu gampang. Menjadi Kristen itu gampang. Hanya percaya saja, selamat. Itu komentar banyak orang. Tetapi menjalani iman yang sedemikian itu tidak mudah, Bapak Saudara. Nah, kita akan melihat dalam Ibrani ini, penulis Ibrani bagaimana menghimbau orang-orang yang membaca tulisannya dan kita semua gereja masa kini boleh melihat kembali menghidupi iman itu seperti apa. Dan penulis Ibrani menghendaki supaya setiap orang percaya bertekun di dalam iman. Nah, pertanyaan apa itu bertekun, Bapak Saudara? Nah, setelah kita mengerti iman kita, iman Kristen itu seperti apa, kemudian kita dihimbau untuk bertekun di dalamnya. Nah, apa itu tekun? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertekun itu berarti berusaha sungguh-sungguh dan rajin dalam melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Yang namanya tekun. Nah, kalau bahasa asli Alkitab, Bapak Saudara, ada banyak kata sebenarnya yang dipakai untuk kata tekun atau bertekun. Tapi paling tidak ada dua yang saya sampaikan. Yang pertama, yang kata tekun itu dari kata hupomone. Hupomone itu apa? Hupomone berarti tetap tinggal di bawah, tetap berdiri di bawah dalam tanda petik, atau tetap pada posisi. Jadi tidak berubah maksudnya. Jadi hupomone itu, orang bertekun itu artinya tetap tidak berubah. Lalu kata kedua adalah epimone, jadi satu akar kata. Epimone lebih kepada keuletan dan tidak mudah menyerah. Jadi kata bertekun adalah tetap berdiri. Maksudnya gini Bapak Saudara, sekali kita mengakui aku percaya kepada Tuhan, maka yang dimaksud bertekun adalah tetap pada pendirian itu. Tetap pada prinsip itu. Saya percaya Tuhan. Itu yang dimaksud Bapak Saudara. Ya. Jadi akhirnya yang disebut dengan orang yang bertekun adalah orang yang memiliki sikap yang konsisten, teliti, ulet, dan tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan. Tujuan kita apa, Saudara? Tadi dasar dari harapan kita, yang kita harapkan. Kita punya pengharapan. Waktu kita menaruh percaya kepada Kristus, kita punya harapan. Harapannya apa? Ya, sampai kepada kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Saudara, kita dipanggil untuk apa? Kita baca Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Bahwa sebenarnya kita ini dipanggil untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Inilah perjuangan kita seumur hidup dan itu tidak mudah. Dibutuhkan ketekunan untuk sampai pada titik sempurna sama seperti Yesus. Dan itu membuat iman percaya tidak mudah, Saudara. Bukankah kita setiap hari bergumul dengan tabiat kita, dengan kebiasaan-kebiasaan kita? Tetapi inilah proses seumur hidup. Untuk sampai kepada semakin sempurna seperti Kristus. Itulah panggilan hidup kita. Ya. Bapak Saudara, bertekun itu sangat dibutuhkan di dalam sebuah perlombaan, pertandingan. Dan kita melihat dari Ibrani ini bahwa
Hidup kekristenan itu ibarat sebuah pertandingan, perlombaan. Ya. Jadi kalau kita membaca tadi Ibrani pasal 12 khususnya, hidup kekristenan itu seperti perlombaan. Ya, semua orang berlomba untuk meraih kesuksesan. Di dunia sekuler sana semua orang berlomba. Jadi perlombaan itu tidak hanya di dalam kehidupan Kristen. Sebenarnya di dunia luar pun semua berlomba. Di dunia kerja semua orang berlomba. Pertanyaannya, ketika semua orang berlomba untuk meraih sukses, bekerja keras untuk mencapai tujuannya, di manakah kita? Ya, ini pertanyaan bagi kita semua. Ketika semua orang berlomba-lomba untuk mencapai tujuan, di manakah kita, orang-orang percaya? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ketekunan sangat dibutuhkan di dalam perlombaan. Penulis Ibrani menggambarkan hidup orang percaya itu seperti lintasan lari. Dia menggambarkan bahwa kehidupan orang percaya itu seperti masuk dalam sebuah lintasan lari. Dan yang dimaksudkan di sana bukan lari sprint, lari 100 meter. Atau lari estafet 400 kali 4, 100 kali 4 meter. Jadi itu kalau lari cepat itu tidak terlalu membutuhkan ketahanan fisik. Lari cepat itu yang penting cepat. Sekian detik sudah sampai 100 meter. Tetapi yang dimaksudkan di dalam ini adalah lari maraton. Hidup kekristenan itu seperti lari maraton. Berapa jarak lari maraton? Kalau sprint 100 meter. Sudah di Usain Bolt, ya kita semua tahu pelari tercepat dari Indonesia. Ada satu orang tapi sekarang hilang gitu ya. Lari maraton itu paling kurang 40 km maraton. Jadi tidak bisa sama seperti berlari 100 meter sudah ketika lari maraton. Tidak start langsung kencang gitu. Oh, di tengah jalan habis tuh. Karena 40 km. Nah, yang penulis Ibrani maksudkan di sini bahwa kehidupan orang percaya itu seperti lari maraton, bukan sprint, bukan lari cepat, lari yang panjang. Nah, kabarnya adalah perlombaan lari maraton ini bagi orang percaya itu adalah pertandingan yang diwajibkan. Kita membaca di dalam ayat 1. Dikatakan bahwa marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Artinya semua orang percaya suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, hidup percaya di dalam Kristus memang sebuah perlombaan dan semua orang harus masuk ke lintasan. Bukan masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Tetapi semua orang percaya harus sampai pada tujuan. Berlari maraton tujuannya apa? Ya, tadi panggilan untuk semakin serupa dengan Kristus. Itulah panggilannya. Kesanalah kita berlari. Dan ini sekali lagi membuat iman Kristen itu tidak mudah. Ya. Pertanyaan bagaimana kita bertekun dalam perlombaan. Sebagaimana halnya sebuah lomba lari, saudara. Tentu ada yang namanya persiapan. Tidak ujuk-ujuk lari, ikut lomba tanpa persiapan ikut lari. Saya yakin 1000% tidak akan pernah sampai tujuan. Dibutuhkan persiapan. Dan persiapannya apa? Dalam konteks rohani, dalam bacaan kita, penulis Ibrani mengatakan persiapan utama yaitu satu, marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintah. Bapak, seorang pelari tidak mungkin membawa beban di punggungnya, apalagi lari maraton. Kecuali tentara. Kalau tentara pendidikan itu harus pakai beban minimal 12 kilo supaya membentuk badannya. Jadi waktu keluar dadanya ke depan. Waktu sudah tua menjelang pensiun perutnya maju. Tetapi pelari tidak mungkin membawa beban. Penulis Ibrani tanggalkan beban yang begitu
merintang. Apa itu beban? Beban itu semua kecintaan diri kita pada perhatian pada diri sendiri, terlalu terfokus pada kebutuhan-kebutuhan duniawi, terlalu berfokus pada kehidupan sekarang ini, lalu lupa kepada tujuan yang sebenarnya Tuhan memanggil kita. Bukan berarti kita, sudahlah kita tinggalkan duniawi ini saja, karena juga gereja mengajarkan. Tetapi kita tidak seperti itu. Tapi fokusnya adalah kepada tujuan kita dipanggil. Dan untuk berlari dan sampai pada tujuan itu harusnya semua beban dilepaskan. Kemudian dikatakan tanggalkan dosa yang begitu mengikat. Ada dosa yang begitu membuat kita terikat seperti kita dirantai gitu. Jadi sulit untuk maju oleh karena dosa ini. Dosa yang begitu merintang. Dosa-dosa apa saja? Bapak Ibu Saudara, situasi keadaan di sekitar kita bisa membuat kita berdosa, lalu beralih daripada tujuan kita mengikut Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan jasmani seringkali membuat orang berdosa kepada Tuhan dan lupa akan panggilan. Orang-orang sekitar kita, lingkungan kita bisa membuat kita berdosa, lalu tidak lagi fokus pada tujuan kita. Kita kehilangan fokus berlari di dalam lintasan yang diwajibkan bagi kita. Karena itu untuk berlari dan bisa sampai kepada tujuan, penulis Ibrani mengatakan tanggalkan beban dan tanggalkan dosa yang begitu mengikat. Bagaimana bertekun dalam perlombaan? Fokus kepada Yesus. Dalam Alkitab dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Bagaimana menjalani perlombaan itu? Bagaimana supaya kita dapat sampai pada tujuan yang diwajibkan? Harus fokus kepada Yesus. Mengapa Yesus? Pertanyaannya. Mengapa kepada Yesus? Yesus adalah teladan kita orang percaya. Tetapi Dia adalah sumber dari iman itu sendiri. Dan bukan hanya tujuan, tetapi Dialah sumbernya. Kita memang dipanggil semakin serupa dengan Kristus, tetapi juga di dalam Dialah kita memperoleh kesempurnaan iman. Oke, saudara. Dia membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan di dalam Dia kesempurnaan itu digenapi. Jadi hanya di dalam Kristus. Dalam retreat kemarin, Kristus adalah dasar pondasi yang kuat. Ada banyak gereja sudah mengaku gereja tapi tidak lagi menjadikan Yesus sebagai sumber. Bukan lagi Yesus menjadi sumber utama pengajaran. Karena itu kita harus tetap hati-hati. Kita harus tetap fokus pada Yesus. Dan untuk fokus pada Yesus ada begitu banyak tantangan Bapak Saudara. Ada banyak hal yang bisa membuat kita, menggoda kita untuk tidak fokus lagi kepada Yesus. Inilah rintangan dalam perlombaan. Mengapa fokus kepada Yesus? Fokus kepada Yesus karena Yesus mengalami apa yang sebenarnya kita alami, Bapak Saudara. Dia sudah lebih dulu mengalami. Bahkan penulis Ibrani katakan, ketika kamu menderita, kamu belum sampai meneteskan darah. Penulis Ibrani ingin bawa kita kepada perjalanan Yesus untuk sampai di atas kayu salib itu meneteskan darah. Tapi dia tekun di dalam Filipi 2 kalau kita baca ayat 1 sampai 10. Dia tekun menanggung dosa.
dihina, disiksa. Ia tekun memikul salib. Salib adalah semua penderitaan yang seharusnya kita yang menanggung. Ya. Ia mengabaikan hinaan. Pada saat dia menanggung dosa kita, menuju ke Bukit Golgota, bukan hanya beban salib yang dibawa, tetapi hinaan, cercaan, makian. Tetapi tidak membuat dia lalu berhenti untuk melakukan karya penebusan bagi kita orang berdasi. Karena itu untuk sampai pada tujuan kita dalam panggilan, tekun dalam iman, menuju kesempurnaan sama seperti dia, maka kita harus terus fokus kepada Tuhan. Bapak Saudara, bagaimana menyelesaikan perlombaan? Dikatakan kita harus memandang dengan mata yang tertuju kepadanya. Penulis Ibrani katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mengapa? Apa artinya? Artinya sembari kita berlari dalam perlombaan itu, mata kita terus menerus menjadikannya teladan dan sebagai pembesar semangat kita untuk terus berlari di dalam lintasan yang diwajibkan bagi kita. Kita terus memandang kepada Dia. Untuk apa? Supaya kita mendapatkan pengarahan, mendapatkan pertolongan, karena Dialah sumber. Daripadanya lah kita mendapatkan kekuatan. Kita tidak bisa berlari dalam perlombaan itu dengan memandang kepada yang lain, mengharapkan kepada yang lain. Tapi karena Dialah sumber iman, dan Dia juga akan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan di dalam setiap penderitaan kita, ya, yang dikatakan mengingat Dia, merenungkan tentang Dia, merenungkan tentang dirinya, ya, dan terus menerapkan apa yang dilakukannya. Bapak Saudara, kita harus analogis. Apa artinya analogis? Artinya ketika kita menjalani iman ini dan kita harus menderita, mungkin kita harus menjalani kesesakan, maka kita harus beranalogis. Artinya membandingkan, dibanding dengan penderitaan Yesus dengan yang saya alami sekarang, tidak ada apa-apanya. Penulis Ibrani bilang, kamu menderita belum sampai meneteskan darah. Bapak Saudara, bukankah seringkali penderitaan membuat kita lalu kecewa? Di mana Tuhan? Katanya Tuhan Maha Hadir. Katanya Tuhan Maha Kuasa. Ini banyak pertanyaan Bapak Saudara. Kenapa saya mengalami ini? Kenapa terjadi pada saya? Bukankah yang saya percaya iman yang Tuhan yang hebat? Tetapi Bapak Saudara, penulis Ibrani mengajak kita, ketika kita sedang dalam perjalanan, mungkin ada banyak godaan, banyak tantangan, kita harus selalu mengingat Dia. Penderitaan yang saya alami saat ini, bila dibandingkan dengan penderitaan Yesus untuk menyelamatkan saya, tidak ada artinya apa-apa. Sehingga dengan demikian kita akan memperoleh kekuatan untuk kemudian melanjutkan perlombaan ini. Dan itu mungkin sampai ujung usia kita, Bapak Saudara. Terus-menerus membangun relasi dengan Tuhan. Bagaimana membangun relasi dengan Tuhan? Kita mengawali dengan mengaku percaya kepada Yesus. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan seterusnya dalam pengakuan iman rasuli kita. Tapi apakah kita menghidupi apa yang kita ucapkan itu? Apakah kita menghidupi kredo yang kita ucapkan? Aku percaya, aku percaya. Sebenarnya di dalam doa Bapa kami, sebenarnya Tuhan ingin mengungkapkan satu hal, yaitu relasi antara kita dengan Tuhan, dengan Allah Bapa yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Relasi yang penting. Kekristenan Bapak sudah bukan soal aturan, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tetapi kekristenan sesungguhnya adalah relasi, hubungan antara saya dengan orang berdosa yang sudah diselamatkan dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita terus menjaga relasi itu? Banyak hal Bapak Saudara. Terus membaca Alkitab. Kita mengakui Alkitab ini adalah firman.
firman Allah. Di dalam Alkitab Tuhan menyatakan kehendak-kehendaknya, Tuhan menyatakan keinginannya, isi hatinya kepada umat. Berdoa. Bagaimana jam-jam doa kita, bagaimana beribadah. Penulis Ibrani mengatakan di dalam ayat 15, janganlah ada orang yang meninggalkan kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, indikasi orang-orang yang mulai meninggalkan karunia itu adalah malas beribadah. Itu indikatornya, Bapak Saudara. Kalau kita sudah mulai malas beribadah, menganggap ibadah itu tidak lagi penting, itu indikasinya bahwa saudara sudah mulai meninggalkan kasih karunia. Dan penulis Ibrani menegaskan, jangan sampai ada orang yang kehilangan kasih karunia. Bahkan menjadi sama seperti Esau, menukarkan hak kesulungannya hanya dengan bubur kacang. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk sampai kepada tujuan kita, mari terus membangun relasi dengan Tuhan. Ya. Bagaimana menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan kita? Bergabung dalam komunitas iman. Bapak sudah pentingnya bersekutu bersama-sama dengan sesama orang percaya. Karena di sana kita saling membangun. Mungkin Bapak Ibu Saudara, ada Bapak Ibu Saudara mengatakan, wah, saya sudah malas ke gereja karena di gereja itu orang-orang munafik semua. Lalu pindah gereja, di sana tidak puas lagi, pindah lagi. Oh, saya tidak mau, itu pendetanya kurang bagus. Ada banyak alasan sekali membuat orang kehilangan kasih karunia. Padahal Tuhan mengumpulkan kita dalam komunitas GSRI Bekasi misalnya dari berbagai macam latar perbedaan budaya. Tujuannya adalah supaya kita saling melengkapi, saling membangun, saling mengisi sebenarnya. Kalau semuanya satu warna, hanya ada merah semua, ada yang putih semua, hitam semua, hanya satu warna, bagaimana jadinya? Tetapi saya meyakini Tuhan itu luar biasa, saudara. Mengumpulkan kita dalam satu komunitas ini berapa suku? Lebih dari 7 suku. Karena sekali lagi saya pernah menghitung, kita pernah dari 10 suku. Nah, Tuhan mengumpulkan kita itu supaya saling. Ini komunitas yang Tuhan berikan pada kita, yang di dalamnya kita saling membangun, saling melengkapi, memberikan dukungan, memberikan motivasi kepada yang lain. Bukan lalu mencari-cari alasan, oh, saya tidak di gereja saya tidak mendapatkan kepuasan. Bapak Saudara, kita beribadah, kita datang ke gereja bukan untuk cari kepuasan kita, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu fokus kita bukan pada si A, si B, tetapi fokus kepada Tuhan. Jadi ketika mau dari rumah datang gereja, saya mau beribadah. Apapun, siapapun di samping saya, siapapun yang di depan saya, tidak peduli. Saya mau beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bukan melihat, jangan lihat pendetanya, jangan melihat majelisnya. Bagaimana menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan bagi kita? Tapi saudara, dari mana kata maraton sebenarnya? Dari mana lari maraton? Ada kisahnya, Bapak Saudara. Ini kisah inspirasi dan sekaligus menjadi motivasi. Tahun 490 sebelum Masehi, kita semua belum lahir. Ya, ketika terjadi pertempuran di satu daerah namanya Marathon. Pertempuran antara pasukan Yunani dan Persia waktu itu. Peidipides sebenarnya sebelum ini dia sudah berlari ke Sparta untuk meminta bantuan kepada pasukan Yunani karena terdesak. Tapi tidak ada bantuan. Jadi dia berlari sekitar 26 lebih mil, 40 km, 42 km. Dia berlari dari Marathon ke Sparta untuk meminta bantuan, tapi tidak ada. Tapi kemudian kembali lagi, dan pada akhirnya tahun 490 itu
pasukan Yunani memenangkan pertempuran dengan pasukan Persia. Lalu Peidipides ini kemudian diutus lagi ke Athena untuk menyampaikan kabar kemenangan itu. Jadi dia berlari lagi, dari Marathon ke Athena itu kurang lebih 40 km. Dan cerita singkatnya ketika dia sampai dan sudah memberitakan kabar kemenangan pasukan Yunani itu, dikatakan bahwa dia terjatuh dalam satu tradisi, dia terjatuh dan meninggal, tetapi dia sudah sampai pada tujuan menyampaikan kabar kemenangan pasukan Yunani. Dia sudah menang. Dari sanalah kemudian kisah ini menjadi inspirasi untuk lomba lari maraton. Ya, 40 km. Jadi ini inspirasinya. Jadi dibuatlah kisah Peidipides ini menjadi cikal bakal untuk lari maraton. Dan semua itu harus tidak boleh kurang dari 40 km. Kemudian di dalam Alkitab, kisah inspirasi dari seorang rasul. Dan ini menjadi tips bagaimana memenangkan perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Rasul Paulus, sang rasul besar, ya, di dalam Filipi 3 ayat 13, dia mengatakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Menangkap apa? Tujuan dari panggilan dia, panggilan Kristus bagi dirinya. Tetapi ini yang kulakukan. Apa yang dia lakukan? Aku melupakan apa yang di belakangku, ya, dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapan, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tipsnya adalah lupakan apa yang di belakang. Bapak Ibu Saudara, masa lalu mungkin tidak bisa dirubah, tetapi masa depan bisa dirancang di dalam Yesus Kristus. Amin. Semua orang punya masa lalu. Saya punya masa lalu. Mungkin sesuatu kita ingat masa lalu. Masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan bisa dirancang di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang di depanku, mengarahkan diri apa yang di depanku, dan berlari-lari sampai pada tujuan. Itulah sebabnya di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7, Rasul Paulus menuliskan satu kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Saudara, kitab Ibrani juga ditulis untuk orang-orang percaya yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu, orang-orang percaya, kita hari ini diminta untuk bertekun di dalam iman. Dan bertekun itu tidak gampang, karena ada banyak tantangan, banyak godaan. Tapi mari kita tanggalkan semua. Sehingga pada akhirnya kita seperti Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan itu dan telah memperoleh mahkota kebenaran. Mari kita terus berlomba dalam perlombaan iman. Tekun. Tanggalkan beban. Tanggalkan dosa yang begitu merintangi. Sehingga kita akan sampai pada tujuan Yesus bagi kita. Kita sempurna sama seperti Yesus. Amin. Mari kita berdoa.